Banyuwangi coblos nomor berapa? Kurang keras lagi suaranya. Sekali lagi suaranya. Tiga. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Nah, tentunya Pak, dari sekian banyak ini masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya berkumpul. Yes. Tentunya ada harapan-harapan yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini. Oh ya, saya boleh pilih ya? Silakan, silakan Monggo, Pak, silakan. Oke, Wah, siapa seneng ini banget Bapak kira-kira? boleh pilih yang mana aja. Wah, ini. Yang mana, Pak? Oh, ini. Oke. Wah, yang paling niat nih. Ya. Wow. Iya. Waduh. Oh. Bentar, Bapak Ibu semuanya. Bu Mega, Pak Hari, semuanya yang hari ini hadir, teman-teman. Jadi setiap Ganjar Mahfud keliling Indonesia, selalu saja ada yang menuliskan harapan di punggungnya Ganjar Mahfud. Wah, benar. Ada Pak Spidol nggak? Bawa Pak. Bawa, Pak. Siapa? Mas, kasih mic dong. Iya. Namanya siapa, Mas? Silakan. Namanya siapa, Mas? Mas Hudi. Mas Hudi. Mas Hudi. Saya mau Mas Hudi menuliskan harapannya di punggung saya. Titip. Tuliskan di sini. Silakan Mas, apa harapan untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Tulis namanya, tulis namanya. Wow, harapannya Oke, sudah. Sudah. sudah Pak. Sudah. Nah, saya nggak Pak. bisa baca. Coba suruh bacain. Coba bacain Mas, bacain. Mas Hudi, bacain yang keras Tadi sekarang. harapannya apa yang ditulis? Semoga Bapak Ganjar Pranowo jadi presiden. Terima kasih. Tiga. Ya, karena orang pertama yang sudah menuliskan dan tidak pakai baju, maka saya kasih jaket saja. Wah, luar biasa. Ini jaket yang saya pakai tadi terjun dari helikopter ya. Makasih Mas Hudi. Terima kasih Mas Yudi. Ya. Tulung Agung. Sengaja ada Makasih, jauh-jauh dari Tulung Agung makasih. pengen ketemu sama Bapak. Terima kasih Mas Yudi. Tulung Agung. Ternyata Mana yang banyak datang dari juga yang Tulung punya Agung? harapan ya. Betul Pak. Katanya ada cerita harapan dari warga juga ya. Nah Iya, Pak. itu dia Pak. Jadi nih Kita lihat gak ya. hanya yang tadi dari Tulung Agung. Jadi ini udah banyak banget yang nulis harapan ya kan. Kita punya cuplikannya. Iya. Kita lihat sama-sama Kita lihat ya. tayangannya. Oke, Ini dia. mana, Ini mana, dia. mana, mana. Kami merasa resah, merasa prihatin terkait UMKM yang ada di Indonesia. Sedangkan cukup mak muda saya ngari, ada remam, ngari kok tretan. Banyaknya budaya asing yang masuk ke negara kita itu membuat saya khawatir akan budaya lokal itu sendiri. Kami sebagai seniman berharap agar pemerintah Indonesia bisa meningkatkan dan memperhatikan lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Kami yakin dengan adanya Pak Ganjar, Indonesia bisa semakin maju dan anak-anak muda tidak meninggalkan budaya dasarnya, supaya bisa go internasional. Saya sehari-hari sebagai mahasiswa. Saya itu membentuk sebuah komunitas yang berisi anak-anak muda. Komunitas ini tuh kita bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat, khususnya membantu promosi untuk mengembangkan UMKM.
Untuk kedepannya saya titipkan ke Pak Ganjar, semoga nanti bisa memfasilitasi dan bisa mewadahi UMKM yang ada di Indonesia agar bisa tembus ke pasar internasional dan UMKM Indonesia bisa maju. Dek remah mau ning Ria. Alako teluare nang tengah tasik. Cuko oleh situ ngapine. Dengan bahan bakar yak larang, cuko mode. Ria saya yarep dari rakyat pesisir pantai, nelayan-nelayan kabireh kabeden Pak Ganjar Wik Mahfud Ria. Jadi Pak Mahfud kalau keliling sama juga ya Pak, sering dapat harapan dari masyarakat di punggung ya? Sering. Ya, Sama ternyata. semua harapan sudah kita catat. Semua harapan juga sudah dicatat oleh Pak Mahfud. Ya. UMKM juga nelayan, terus para pelaku kebudayaan juga menyampaikan harapan-harapan untuk Bapak Ganjar Pranowo dan Pak Iya. Mahfud MD. Betul sekali. Jadi yang hadir di sini penuh dengan doa dan harapan. Benar. Karena kan Pak Ganjar Pranowo dan juga Prof Mahfud ini kan pro rakyat. Benar Jadi sekali tadi ya. sebagian dari sekian banyak harapan rakyat dalam yang namanya THR. Truk harapan rakyat. Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Nah kalau berhubungan dengan para pelaku UMKM, video tadi ada Pak yang ingin disampaikan Pak yang berhubungan dengan para pelaku UMKM karena ternyata mereka banyak Oke. sekali memberikan Terima harapan kasih. untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Merdeka! 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 Ibu Bapak yang sangat saya hormati, Ibu Mega dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang sudah hadir, tepuk tangan dulu. Hadir juga Pak Haritanu dari Perindo dan keluarga besarnya, terima kasih. Hadir juga tokoh dari P3, terima kasih juga sudah hadir. Dari Hanura juga sudah hadir. Para relawan mana suaranya? Ada juga dari TPN, TPD, TPC yang sudah hadir, saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Arsyad dan kawan-kawan terima kasih. Terima kasih, saya dan Pak Mahfud keliling Indonesia. Seringkali kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Ketika kami bertemu dengan para pelaku UMKM, jeritan mereka sebenarnya mirip dengan seperti yang disampaikan. Pak Ganjar, apakah UMKM kami bisa naik kelas dan bisa ekspor? Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Pertama, UMKM butuh peningkatan kapasitas, mereka butuh dilatih, mereka butuh akses permodalan, dan mereka butuh pendampingan. Saya diskusi banyak dengan Pak Mahfud, banyak sekali. Beliau meskipun jabatannya di Menko Polhukam, bukan berarti tidak mengikuti perkembangan ekonomi. Beliau mendengarkan satu persatu apa yang ada. Dan alhamdulillah, ketika amanah sebagai gubernur diberikan kepada saya di Jawa Tengah, UMKM-nya sudah ekspor ke Osaka. UMKM-nya sudah ekspor ke Belgia. UMKM-nya sekarang sudah jualan di Perancis. Karena kita mendampingi mereka, memberikan pendampingan dan akses permodalan. Maka insya Allah Ganjar Mahfud juga akan membawa itu. Siapa yang hadir di sini pelaku UMKM angkat tangan? Biasanya ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang sangat kuat. Ya betul. Ada juga tadi nelayan. Bahkan ketika nelayan datang kepada Ganjar Mahfud, kami bertanya, apakah saudara nelayan kita ada problem dengan BBM? Rasanya kuota BBM untuk nelayan, apalagi nelayan kecil, mesti diperhatikan. Alat tangkapnya diperhatikan. Dan pada saat saya ada di Lampung, mereka menyampaikan, satu Pak Ganjar perizinannya tolong dipermudah.
penjualannya bisa gampang, harganya bisa terjangkau, dan itulah pekerjaan set yang bisa kita lakukan. Ada juga tadi keluhan dari seniman, Benar, Pak. seniwati. Sebagai anak muda yang peduli pada seni dan budaya bangsa, dalam debat terakhir kemarin disampaikan, maka pemerintah punya komitmen yang sangat tinggi untuk menjaga ketahanan budaya Indonesia. Apa ketahanan budayanya itu? Tindak tanduk perilaku yang baik. Apa itu? Etika yang baik. Apa itu? Penghormatan kepada orang tua dan guru-guru kita. Apa itu? Budi pekerti. Di samping kemudian ada seni-seni yang muncul, termasuk 2 MC ini yang juga seniman. Maka mereka menyampaikan kepada kita, Bapak, kalau birokrasi pemerintahan menghambat perkembangan seni dan budaya Indonesia, apa yang dilakukan buat Ganjar Mahfud tidak sulit. Pemerintah atur, pemerintah fasilitasi seniman dan budayawan yang langsung melaksanakannya. Satset, itu yang bisa kita kerjakan. Maka insya Allah Ganjar Mahfud akan membawa amanah ini agar kita, lagi-lagi saya ceritakan, seringkali rakyat sakit hati karena kepercayaan yang diberikan tidak amanah. Ketika berbicara seringkali bohong. Betul. Ketika dikasih kepercayaan seringkali berkhianat. Maka model-model seperti ini mesti kita selesaikan. Saya dan Pak Mahfud berasal dari orang kecil seperti Anda semuanya. Kita juga merasakan rasanya lapar. Kami berdua pernah kuliah di Jogja, juga harus survive. Maka dengan pendidikan yang baik, maka kita harapkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk panjenengan, punya hak yang sama dengan kita semuanya. Anda juga bisa jadi apapun. Siapa yang paling pengen jadi bupati, angkat tangan? Siapa yang pengen jadi TNI, angkat tangan? Siapa yang pengen jadi pengusaha, angkat tangan? Siapa yang pengen jadi seniman, angkat tangan? Insya Allah semuanya akan bisa. Tapi pendidikannya harus baik, tapi aksesnya harus mudah. Makanya kenapa Ganjar Mahfud punya program 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Agar kemiskinan kita bisa kita tekan. Tapi Bapak Ibu, seluruh duit negara ini tidak bisa diberikan kepada yang berhak kalau dikorupsi. Siapa yang setuju korupsi diberantas? Siapa yang setuju KKN disikat? Siapa yang setuju pemerintahan ini harus bersih? Pak Mahfud pendekar hukum. Beliau tidak akan kompromi terhadap mereka yang melakukan korupsi. Tidak akan kompromi kalau ada yang melakukan kolusi dan nepotisme. Setuju? Maka Bapak Ibu, di Banyuwangi ini kita akan berjanji. Di Banyuwangi ini kita akan menyatukan hati. Dan di Banyuwangi ini kita akan memenangkan pemilu di 2024 nanti. Siap? Yang sudah siap untuk memenangkan pemilu di 14 Februari, angkat salam metalnya. Angkat salam metal tinggi-tinggi. Angkat salam metal tinggi-tinggi. Saya mau berpesan pada 3 hal saja. Saya berpesan pada 3 hal.
sesuai nomornya Ganjar Mahfud. Dekati masyarakat, dengarkan suara mereka, ajak mereka memilih agar kita bisa metal, menang total. Dan saya juga yakin, saya yakin-yakinnya TNI, Polri, ASN, dan penyelenggara pemilu pasti semuanya akan bisa netral. Akan bisa netral semuanya. Maka saya ingin mengingatkan kepada masyarakat Banyuwangi, saya ingin dengarkan. Baik saudara, demikian kita saksikan kampanye akbar pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD langsung dari Banyuwangi. Apakah saudara-saudara takut kalau ditindas? Apa yang akan saudara lakukan kalau Anda ditekan? Apa? Apa? Semua sudah berbicara, tokoh agama berbicara, ulama berbicara, kampus juga berbicara. Mereka sudah mengingatkan semuanya agar demokrasi kita berjalan dengan baik. Maka rakyatlah hari ini yang harus mengawal. Rakyat harus mengawal. Dan saya yakin betul bahwa warga Banyuwangi dan sekitarnya akan mengawal pemilu dengan baik. Terima kasih, salam saya untuk keluarga. Dan tentu saja insya Allah kita akan bersama-sama dengan rakyat untuk memenangkan pemilu nanti. Coblos nomor berapa? Kurang keras. Coblos nomor berapa? 3. Sekali lagi, coblos nomor berapa? 3. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Mari kita angkat 3 jari. Baik, sekarang kita akan lanjut. 3. Baik, bersama Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, sekarang kita akan lanjut dengan simulasi pencoblosan. Betul sekali Kang, karena 14 Februari sebentar lagi. Ya. Iya. Kita akan menuju ke tempat yang kita siapkan. Berkenan kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD untuk bergabung bersama kita melaksanakan simulasi pencoblosan. Mari sama-sama kita simak simulasi langsung dari Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud untuk mencoblos surat suara di pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Iya, siap Bapak, kita hitung sama-sama. 3. Jangan lupa coblos yang rambut putih. Nomor 3. Jangan lupa 14 Februari kita datang ke TPS. Kita coblos nomor 3. Yeay, hidup Pak Ganjar. Hidup Pak Mahfud.